Perkenalkan, nama saya Kristi Mahendra M.Com. Saya adalah dosen program studi Teknik Informatika Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Yosudarso. Pada video kali ini, saya menampilkan video pembelajaran yang saya ampu, yaitu Internet of Things. Mata kuliah Internet of Things merupakan mata kuliah wajib pada program studi Teknik Informatika. Video ini diajukan untuk syarat sertifikasi dosen reguler sesi 1 tahun 2025. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan profil capaian pembelajaran lulusan dari mata kuliah Internet of Things. Sikap: bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius dengan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, etika, dan literasi manusia. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, serta menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri, literasi data, literasi teknologi, dan literasi manusia. Pengetahuan: menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan informatika secara khusus dalam logika pemrograman dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural, literasi data, literasi teknologi, dan literasi manusia. Memiliki pengetahuan yang memadai terkait implementasi logika pemrograman, cara kerja sistem komputer, dan mampu merancang berbagai algoritma untuk memecahkan masalah, literasi data, literasi teknologi, dan literasi manusia. Keterampilan umum: mampu menyusun laporan hasil dan proses kerja secara akurat dan sahih, serta mengkomunikasikan secara efektif kepada pihak lain yang membutuhkan, serta dapat dievaluasi dengan baik. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi. Keterampilan khusus: mampu menyusun laporan secara akurat dan sahih, serta mengkomunikasikan secara efektif kepada pihak lain yang membutuhkan dengan menggunakan aplikasi. Capaian mata kuliah Internet of Things. Yang pertama, mahasiswa mampu merancang sebuah proyek Internet of Things. Yang kedua, mahasiswa mampu membuat sebuah proyek secara real Internet of Things. Dan yang ketiga, mampu menjelaskan apa itu industri 4.0 dan society 5.0. Deskripsi mata kuliah. Mata kuliah Internet of Things merupakan ilmu komputer pada ranah teknik informatika. Mata kuliah IoT akan membahas tentang perancangan dan pembuatan proyek yang berhubungan dengan internet yang diterapkan pada kehidupan sehari-hari. Mata kuliah IoT menanggapi perkembangan teknologi industri 4.0 dan society 5.0. Bahan kajian: adanya kontrak perkuliahan, industri 4.0 dan society 5.0, Internet of Things, mikrokontrol Arduino, sensor kit Arduino, serta internet. Daftar referensi yang saya gunakan yaitu 1. Internet of Things, a hand-on approach. Yang kedua, The Internet of Things. Yang ketiga, Programming the Internet of Things, an Introduction to Building Integrated Device to Cloud IoT Solution. 4. Building the Internet of Things, Implementing Business Models, Describe Competition Transforming Industry.
Yang kelima, Internet of Things, konsep dan implementasi. Mari kita saksikan video pembelajaran di kelas mata kuliah Internet of Things. Terima kasih. Baik, selamat pagi teman-teman. Pagi. Hari ini kita akan mengawali kuliah. Tema kuliah kita adalah IoT. Ada yang tahu singkatan apa IoT? Internet of Things ya. Internet of Things ini adalah salah satu mata kuliah wajib di program studi Teknik Informatika Stikom Darso. Saya akan bacakan capaian pembelajaran di mata kuliah ini adalah nanti kalian selama 1 semester harapannya capaian dari mata kuliah ini adalah mampu merancang sebuah project Internet of Things. Jadi kalian tidak hanya teori tapi juga sampai aplikatif. Jadi kalian punya portofolio lulusan program studi informatika pernah membangun project Internet of Things. Yang kedua, tidak hanya merancang tapi juga membuat sebuah project Internet of Things. Jadi kita sebagai orang informatika ketika membangun sebuah program jangan langsung membuat project yang tapi perlu dirancang, didesain. Dan yang ketiga, mampu menjelaskan apa itu industri 4.0 dan society 5.0. Jadi harapan saya kalian sebagai mahasiswa informatika sudah terbiasa dengan istilah industri 4.0 dan society 5.0. Dan saya ingin jelaskan secara singkat deskripsi mata kuliah Internet of Things itu apa. Mata kuliah ini merupakan ilmu komputer pada ranah teknik informatika. Mata kuliah IoT akan membahas tentang perancangan dan pembuatan proyek yang berhubungan dengan internet yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan mata kuliah ini menanggapi perkembangan teknologi industri 4.0. Apakah teman-teman sudah punya gambaran apa itu Internet of Things? Sudah pernah ya? Sering bilang kan IoT gitu, tapi jangan dibaca IoT. Jadi dibaca apa ada IoT. Orang bilang IoT, Internet of Things. Maka untuk mempersingkat waktu, mari kita awali materi kita. Saya akan menjelaskan apa itu Internet of Things dan aplikatifnya. Baik. Definisi. Saya minta coba Lazarus baca definisinya apa? Internet of Things atau IoT adalah salah satu yang paling penting dari perkembangan baru di bidang jaringan. Efisiensi dan skalabilitas energi adalah dua masalah teknis penting yang harus ditekankan dengan baik dalam meningkatkan IoT berkinerja tinggi. Istilah IoT terdiri dari dua kata kunci, internet dan hal, dan definisi mereka membentuk akhir dari IoT. Pertama, internet menunjuk bahwa IoT didasarkan pada infrastruktur internet yang ada dan dirancang untuk melakukan transmisi data dan pertukaran informasi dengan cara yang agak global dan meresap, alih-alih intranet yang hanya memproses data dalam jangkauan lokalnya. Yang kedua, terkait dengan jangkauan terluas, istilah things seharusnya memiliki pola terluas, yaitu semua perangkat komputasi yang dapat diidentifikasi secara unik adalah elemen IoT potensial. Oke, sekarang setelah tadi kita tahu definisinya, ada dua kata Internet of Things. Nah, maka sekarang kita lanjutkan dulu sebelum saya lebih dalam. Tasya dibaca dua poin ini. Internet of Things adalah sebuah konsep di mana suatu objek yang memiliki kemampuan untuk mentransfer data melalui jaringan tanpa memerlukan adanya interaksi dari manusia ke manusia atau dari manusia ke komputer. Internet of Things adalah struktur di mana objek orang disediakan dengan identitas eksklusif dan kemampuan untuk pindah data melalui jaringan tanpa memerlukan dua arah antara manusia ke manusia, yaitu sumber bertujuan atau interaksi manusia ke komputer. Oke teman-teman, setelah kalian tahu ya tadi definisinya Internet of Things, kan kalian sudah belajar sistem tertanam ya? Nah, sekarang apa bedanya sistem tertanam dengan IoT yang baru saja kita pahami? Saya Pak. Ya, Novi? Bedanya sistem tertanam dan
yang dibangun untuk mengerjakan suatu perangkat sistem dalam komputer. Sementara kalau IoT itu jaringannya, jadi jaringan yang dibangun untuk bisa mengontrol dan juga memantau sistem dari jarak jauh. Oke, jadi jelas ya teman-teman yang kalian harus tahu bedanya sistem tertanam dengan IoT. Nah sekarang saya tanya, kalau tadi bisa memantau dan mengontrol dari jarak jauh, pakai apa caranya? Jadi pakai apa jadi? Kalau dari saya aplikasi Blink. Blink. Itu nanti apa yang kamu mau kembangkan kira-kira apa? Aplikasi Blink itu aplikasi terbuka atau open source yang memiliki banyak pilihan desain button yang dipilih untuk mengontrol dan memonitoring jarak jauh. Oke. Jadi Blink itu adalah salah satu contoh aplikasi yang bisa untuk memantau dan Monitoring. Ada lagi yang tahu? Web server, Pak. Web server, Ya. gimana tuh? Web server berarti nanti saya akan mengembangkan web untuk sistemnya. Bisa monitor juga? Iya, bisa. Bisa mengontrol juga? Juga bisa. Ya, tadi sudah ada Blink, ada web server, ada lagi? Pak, Ya, Putri. bisa menggunakan ThinkSpeak. ThinkSpeak, Ya. apa itu? Di situ kita bisa memantau dan juga mengontrol. Pantauannya dalam bentuk apa? Kekasan ThinkSpeak? Kekasan ThinkSpeak itu memantaunya dengan grafik, Pak. Grafik. Ya, jadi nanti kalian bisa membantu database untuk membuat sebuah decision atau keputusan. Oke, ada lagi? Saya Pak, Ya, menggunakan Telegram. Telegram. Berarti kamu kayak orang chat-chatan gitu ya? Iya Pak. Oke, berarti ternyata Telegram juga bisa untuk membantu kita berkomunikasi dengan mesin. Ya, jadi contoh tadi ada Blink, ada web server, ada ThinkSpeak, ada Telegram, bahkan WhatsApp pun juga bisa. Oke teman-teman ya, tadi setelah kita mengetahui beberapa aplikasi yang bisa menjadi cara kita berkomunikasi dengan mesin terhubung dengan jaringan internet, sekarang kita lihat beberapa unsur pembentukan IoT. Maka saya minta tolong, Fatika tolong dibaca. Jadi unsur-unsur pembentuk IoT itu yang pertama kecerdasan buatan atau AI. IoT membuat hampir semua mesin yang ada menjadi smart atau pintar. Ini menjadi IoT bisa meningkatkan segala aspek kehidupan kita dengan pengembangan teknologi yang didasarkan pada AI. Oke, terima kasih Fatika. Jadi saya mau menjelaskan yang poin pertama ini dulu. Kalian kalau sering dengar istilah smart city, smart car, smart home, itu adalah salah satu dampak dari perkembangan IoT. Kalau sekarang kita sering dengar istilah industri 4.0, itu berarti adalah perkembangan teknologinya sekarang sudah pada titik 4.0. Dan itu mendukung society-nya. Society berarti siapa? Penggunanya. Maka kalau industrinya itu sudah level 4.0, kita yang hidup di industri 4.0 disebut sebagai society 5.0. Maka nanti jangan heran kalau nanti ada mobil bisa jalan sendiri. Rumah itu tidak lagi pakai kunci seperti ini. Smart car tidak lagi pakai kunci seperti ini. Semua serba otomatisasi. Maka kalian bisa punya mimpi, ide apa yang kalian nanti kembangkan dalam proyek UAS. Jadi silakan kalian nanti wujudkan ide-ide gila kalian sebagai mahasiswa informatika sehingga industri 4.0 itu bisa kalian hadapi dengan proyek-proyek kalian nanti di UAS sebagai prototipe. Selanjutnya, Fatika bisa lanjutkan poin kedua. Jadi, ada kemungkinan untuk membuat atau membuka jaringan baru dan jaringan khusus IoT. Yang ketiga, sensor merupakan pembeda yang membuat IoT unik dibanding mesin canggih lainnya. Sensor ini mampu mendefinisikan instrumen yang mengubah IoT dari jaringan standar dan cenderung pasif dalam perangkat. Oke, di poin ketiga ini ada sensor yang menjadi pembeda IoT. Kita sudah belajar sistem tanam terkait sensor-sensor. Sebutkan contoh-contoh sensor, Bo. Yang pertama ada DHT atau sensor suhu, lalu yang kedua ada MI, itu gas mendeteksi gas atau asap, lalu yang ketiga ada LDR mendeteksi cahaya. Oke, Putri, Dari saya ada ultrasonic, RFID, dan light sensor ultrasonic untuk apa? untuk mengukur jarak.
Deteksi jarak. Iya. Oke. Maka setelah kita tahu beberapa jenis sensor, jadi sensor itu kalau dalam organ tubuh itu seperti indera, panca indera. Tetapi dia setelah mendapatkan deteksi objek, dia harus diproses. Ada yang disebut dengan mikrokontrol. Sebutkan jenis-jenis mikrokontrol, Pak Sarus. Not MCU. MCU. J. S8266. Oke, Tasya. Raspberry. Raspberry dan terakhir ya. WMAS D1R1. Oke, silakan Bowo dibaca slide ini. Ya, berbagai macam penerapan IoT pertanian diantaranya seperti mengumpulkan data soal suhu, curah hujan, kelembapan, kecepatan angin, serangan hama, dan muatan tanah. Data-data tersebut bisa dipakai untuk mengotomatisasi teknik pertanian dan dapat dipakai untuk mengambil keputusan berdasarkan informasi yang diperoleh sehingga dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas, meminimalkan resiko dan limbah, serta mengurangi upaya yang diperlukan dalam mengelola tanaman. Oke, kalau kita tadi sudah melihat contoh ternyata IoT bisa ya dalam dunia pertanian, sehingga ada istilah smart farming. Nah, sekarang saya mau tanya kepada mahasiswa, kalau kalian kembali ke asal kalian, bangunlah desa kalian sehingga menjadi smart village. Kira-kira kalau Fatika kamu mau kembali ke asalmu, kamu mau mengembangkan apa? Mungkin yang bisa saya kembangkan di daerahku nanti itu sistem monitoring lingkungan. Jadi IoT dapat digunakan untuk memantau kualitas udara, air, dan tanah. Jadi nanti untuk membantu dalam pengelolaan lingkungan dan pencegahan bencana. Oke. Ya, bagus banget itu. Syukur-syukur didukung oleh pemerintah setempat ya. Oke, kalau Joy? Kalau saya Pak, nanti ketika saya pulang ke tempat asal saya akan membuat lampu jalan otomatis Pak. Lampu jalan otomatis itu sistem tanam atau IoT? IoT Pak. IoT, berarti bisa di remote ya? Bisa Pak. Oke, kalau Obed? Kalau saya sih Pak, untuk yang saya kembangkan di tempat saya itu mungkin tempat sampah otomatis. Tempat sampah otomatis. Wow. Belum ada tempatmu ya? Belum ada. Mungkin kalau kamu pulang satu-satunya dari putra daerah mengembangkan tempat sampah otomatis ya? Iya Pak. Keren. Oke, terima kasih ya. Ide-idenya bagus. Sehingga kalian nanti kalau setelah selesai dari Stikom Sidoarjo pulang ke asal kalian, coba usulkan itu sehingga desa kalian menjadi smart village. Nah, saya akan tunjukkan beberapa contoh prototipe milik kakak tingkat kalian yang sudah berhasil merancang dan mengembangkan sistem IoT. Ini yang pertama adalah untuk pendeteksi suhu dan api. Dia bisa mengkontrol dan meremote dari jarak jauh menggunakan Blink. Lalu contoh kedua, ini adalah Internet of Things untuk pendeteksi tsunami dan gempa sehingga bisa dipantau dari jarak jauh. Nah, itu contohnya.
Kemudian yang ketiga adalah untuk pengusiran hama berbasis IoT. Jadi dia mengkontrol menggunakan aplikasi. Jadi lampunya dimatikan menggunakan smartphone-nya. Kita lihat. Mati, karena dia bisa merepot dari jauh. Jadi tidak perlu datang jauh-jauh ke ladang. Dan contoh terakhir ini yang saya tunjukkan kepada kalian adalah untuk tempat sampah otomatis mendeteksi sampah logam yang hasil deteksinya disampaikan melalui IoT dengan Telegram. Kita lihat. Tempat sampah telah penuh. Baik, setelah tadi kita lihat contoh-contoh di YouTube proyeknya kakak tingkat kalian, saya sengaja mengundang kakak tingkatku untuk membawa proyek prototipenya secara real. Dan kalian punya gambaran ide apa yang nanti akan kalian harus kembangkan untuk sistem IoT-nya. Maka silakan kalian merapat, kita dengarkan presentasi Bo. Ya, jadi sebelumnya terima kasih untuk Pak Kristi untuk waktu yang diberikan kepada saya dan teman-teman semuanya. Ini adalah proyek saya terdahulu mengenai IoT, di mana saya membuat yang namanya sistem smart kandang yang sederhana untuk unggas. Jadi untuk penggunaannya di sini ada Wemos D1R1, lalu untuk inputnya ada THT11 atau sensor suhu, kemudian ada sensor LDR atau intensitas cahaya. Untuk outputnya sendiri ada 3, di mana pertama ada bola lampu, terus ada kipas mini fan kalau di sini, lalu ada LCD. Untuk IoT-nya sendiri menggunakan Telegram, yang dimana kita bisa mantau dan controlling sekaligus lewat Telegram itu. Untuk contohnya yang mungkin saya bisa praktekkan sekarang ini ada di bagian IoT-nya. Nanti dia akan mengirim pesan. Di sini saya akan ngecek untuk lampunya apakah dia bekerja, relay menyala. Lalu dia akan ada notifikasi bahwasanya lampunya menyala. Saya akan praktekkan untuk IoT-nya sendiri, di mana bisa controlling melalui Telegram ini. Jadi menggunakan status perintah lampu on. Kita tunggu, coba. Nah, dia relaynya akan menyala. Jadi ada message lampu dipaksa untuk menyala. Itu untuk IoT-nya. Seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, setelah tadi kita melihat beberapa contoh dari YouTube maupun langsung dari kakak tingkat kalian, kira-kira ada yang ditanyakan nggak?
Oke, Tasya, ini apa? Kalau seandainya saya mau mengembangkan aplikasi Blink itu berbayar apa enggak, Pak? Oke, jadi Blink itu open source ya. Jadi ada beberapa fitur yang terbuka dan kita bisa pakai secara free. Tapi kalau misalkan nanti kita mau menggunakan button-button yang lebih banyak, ada beberapa yang harus berbayar. Tapi kalau untuk proyek kita cukup untuk membuat contoh prototipe pakai yang free cukup. Ada lagi yang mau tanya? Ya Pak, Ya Putri? kalau pakai ThinkSpeak bagaimana Pak? Apakah berbayar juga? Ya sama, ThinkSpeak itu open source sehingga beberapa fitur bisa kita pakai secara free, tetapi kalau kita mau lebih dari itu ada yang berbayar. Jadi kalian bebas mau pakai Blink boleh, mau pakai ThinkSpeak boleh, mau pakai Telegram boleh. Baik teman-teman, saya kira pertemuan kita sampai tadi setelah kita melihat beberapa contoh proyek-proyek yang akan kalian kembangkan. Minggu ini kita coba pahami beberapa teori. Sebenarnya ini pengembangan dari mata kuliah sistem tata tanam, maka minggu depan kita sudah mulai latihan praktek, kita sudah mulai mengumpulkan piranti-piranti apa saja yang perlu kita kembangkan, karena sudah punya beberapa sensor. Maka silakan untuk minggu depan, silakan kalian siapkan mikrokontrolnya. Kita menggunakan Wemos D1 ESP8266. Jadi kalian bisa beli online untuk minggu depan, dan sekarang bisa dibeli atau bisa dari toko-toko elektronik di Purwokerto ini, sehingga minggu depan kita langsung bisa merangkai beberapa piranti sensor. Saya kira itu saja pertemuan kita. Kita ketemu lagi minggu depan sudah membawa mikrokontrol ini ya. Ya Pak. Terima kasih, selamat siang. Siang Pak.